Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak warga desa Makmur, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke Balai Desa. Saya Wulan sebagai Kepala Desa Makmur sangat merasa terhormat atas kedatangan dan kunjungan Ibu dan Bapak dari Dinas Kesehatan Kota. Tujuan kedatangan beliau ini akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada warga kita. Sebelumnya, Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan memperkenalkan diri. Kemarin saya dan petugas Dinas Kesehatan Kota sudah berkeliling desa melihat lingkungan desa makmur. Mungkin sebagian ibu dan bapak ada yang sudah kenal atau melihat beliau ini. Siapa tahu kemarin pas kami keliling kampung ketemu ya sama ibu dan bapak-bapak. Iya, Bu. Ibu RT sudah kenal belum, Bu? Sudah, Bu Kades. Kemarin saya sempat bertemu dengan beliau-beliau pas keliling desa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mari kita langsung mendengarkan tujuan dari petugas Dinas Kesehatan. Kami persilakan kepada Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Wulan selaku Kepala Desa Makmur yang telah memberi kesempatan untuk kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah mau datang ke pertemuan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Wahdania dan rekan-rekan saya, Bapak Satria Ismis dan Ibu Ova Novilia. Kami di sini sebagai staf petugas Dinas Kesehatan. Adapun tujuan kedatangan kami di sini adalah untuk melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum saya memberitahukan tentang hidup bersih dan sehat, apakah hari ini Ibu dan Bapak semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat sekali ya warga desa Makmur. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Oh iya, nggak usah tegang ya Bu, Pak. Nggak diapa-apain kok. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Satria Ismis ya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya nih sama warga sini, boleh ya? Ada yang tahu nggak apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Saya dapat tahu, yaitu kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita baik dalam rumah maupun lingkungan agar kita bisa hidup sehat. Benar sekali. Apakah warga desa Makmur sudah melakukan hidup bersih dan sehat? Melakukan. Bagus sekali. Kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan nih untuk hidup bersih dan sehat, Bu? Saya buang sampah ke tempat sampah, Pak. Ya, bagus, Bu. Itu adalah salah satu kegiatan hidup bersih dan sehat. Selain kegiatan membuang sampah ke tempatnya, apakah ada lagi, Bu, Pak? Setiap minggu kita ada gotong royong, Pak. Bersihin lingkungan dan saluran air yang mampet. Wah, ternyata warga desa Makmur sudah sebagian melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat. Tetapi, apakah Ibu dan Bapak tahu ternyata selain kegiatan gotong royong, bersihkan lingkungan dan buang sampah pada tempatnya, ada lagi kegiatan yang menjanjikan warga kita makin sehat. Ada 10 kegiatan hidup bersih dan sehat ya Bu. Akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Wahdania. Perilaku hidup bersih dan sehat atau sering disebut PHBS dalam rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. 10 indikator PHBS di rumah tangga. Yang pertama yaitu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jika ada orang desa Makmur yang sedang hamil atau ingin melahirkan, sebaiknya melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ya Bu. Bisa ke bidan atau periksa ke dokter. Tujuannya agar keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Nah, bapak-bapak boleh mengantar istrinya ke puskesmas atau klinik dan rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua itu memberi bayi ASI eksklusif. Apa itu bayi yang diberi ASI eksklusif?
yaitu bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa diberikan tambahan makanan atau minuman lain. Apa itu air susu ibu atau ASI? ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa manfaat ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan pertama. Pertama itu manfaat bagi ibunya, yaitu menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi, mengurangi pendarahan setelah persalinan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Yang keempat, menunda kehamilan berikutnya. Yang kelima, mengurangi resiko terkena kanker payudara. Kemudian yang kedua, manfaat bagi bayinya, yaitu bayi lebih sehat, lincah, dan tidak cengeng. Yang kedua itu bayi tidak sering sakit. Kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki seorang bayi dan balita. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai dari umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Setelah bayi dan balita ditimbang, akan dicatat hasil penimbangan di buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak atau Kartu Menuju Sehat KMS, maka akan terlihat berat badannya naik atau tidak naik. Yang selanjutnya, menggunakan air bersih. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, tipes, penyakit kulit, keracunan, dan lain-lain. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Ciri-ciri air bersih: tidak berbau, seperti bau amis, anyir, busuk, atau bebelerang. Tidak berwarna, harus bening atau jernih. Tidak berasa asin, asam, payau, pahit, dan harus terbebas dari bahan kimia beracun. Penggunaan air bersih untuk memasak, mencuci, cuci tangan, buang air besar atau kecil. Mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun. Nah, apa manfaat mencuci tangan? Yang pertama, membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, ispa, flu burung, atau SARS. Yang ketiga gitu, jadi tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih, mengalir dan memakai sabun. Air mengalir ya, diambil sabunnya, kita ratakan sabun dengan menggosoknya pada kedua telapak tangan, menggosok di punggung tangan, di kedua tangannya ya. Kedua ini di sebelah tangan juga. Terus yang ketiga kita gosokkan kedua di telapak tangan, di jari setelah jari-jarinya juga. Yang keempat kita gosok kedua jari tangan di posisi saya mengunci seperti ini. Sebaliknya ya. Ini. Yang kelima, gosokkan ibu jari diputar sebenarnya hingga ini. Oke, di keduanya kalau udah dipakai, tinggal kita di bagian kuku yang terakhir diusapkan. Oke, setelah itu dibersihkan dengan air mengalir dan dikeringkan dengan lap basah. Menggunakan jaman sehat. Mengapa kita harus menggunakan jaman sehat sih? Nah, itu untuk menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak bau, tidak mencemari sumber air yang di sekitar, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang menjadi penularan penyakit diare, koleri, disentri, tipes, cacingan, seperti itu. Bagaimana sih cara memelihara jamban sehat? Nah, gampang caranya. Lantai jamban hendaknya selalu dibersihkan dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruangan jamban dan dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran terlihat, tidak ada serangga atau tikus berkeliaran. Tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Nah, selanjutnya memberantas jentik di rumah. Apa sih manfaat rumah bebas jentik? Jadi populasi nyamuk menjadi lebih terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Kemungkinan terhindar dari penyakit seperti DBD, malaria, chikungunya, dan kaki gajah
juga lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Apa yang perlu kita lakukan agar rumah bebas dari jentik? Pertama, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+, menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. PSN atau pemberantasan sarang nyamuk merupakan kegiatan pemberantasan telur, jentik, dan kepomong nyamuk, penularan berbagai penyakit di tempat-tempat perkembangbiakannya. 3M+ adalah 3 cara plus yang dilakukan pada saat PSN, yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan pot, tempat air minum, seperti itu. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, lakukan yang dapat menampung air. Terakhir itu mengubur. Menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, karet bekas, plastik-plastik seperti botol, kresek. Itu kita kubur. Selanjutnya, makan buah dan sayur setiap hari. Setiap anggota rumah tangga agar mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan mengandung serat yang tinggi. Contoh manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah, yaitu ada vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, vitamin D kesehatan tulang, vitamin E kesuburan dan awet muda, vitamin K pembekuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri, vitamin B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Yang selanjutnya, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Anggota keluarga hendaklah melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Apa aja jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, mengepel lantai. Atau bisa berupa olahraga, yaitu lari ringan, bermain bola, berenang, dan senam, dan yang lainnya. Apa keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur? Yaitu terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Berat badan terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, bentuk tubuh menjadi lebih bagus, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar, secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir itu ada tidak merokok di dalam rumah. Rokok aktif dapat menjadi sumber penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan. Seperti itu. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kalau belum ada yang jelas, mari kita tanyakan di sesi tanya jawab ini. Baik, Ibu, Bapak, ada yang ingin ditanyakan tentang PHBS di rumah tangga ini? Baik Pak, saya selaku Ibu RT ingin bertanya, apakah manfaat PHBS di rumah tangga? Pertanyaan yang bagus, Bu. Baiklah, apa sih manfaat perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga? Setiap anggota rumah tangga meningkatkan kesejahteraannya dan tidak mudah sakit karena faktor perilaku mempunyai andil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah tangga sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja anggota rumah tangga. Dengan meningkatnya kesehatan rumah tangga, biaya yang tadinya dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi seperti biaya pendidikan dan usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota rumah tangga. Jadi, Ibu dan Bapak bisa menabung atau membeli sesuatu yang dibutuhkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ibu kenapa sih kalau setiap yang persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Baik, saya akan mencoba menjawab. Karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya Bu. Ya, Bagaimana menyusui yang benar?
Bagaimana cara menyusui yang benar? Cara menyusui yang benar itu sebelum menyusui bayi, terlebih dahulu ibu mencuci kedua tangan ibu dengan menggunakan air bersih dan sabun sampai bersih. Kemudian bersihkan kedua puting susu dengan kapas yang telah direndam terlebih dahulu dengan air hangat. Waktu menyusui bayi, sebaiknya ibu duduk atau berbaring dengan santai. Pikiran ibu harus dalam keadaan tenang atau tidak tegang. Pegang bayi pada belakang bahunya atau tidak pada dasar kepala. Kemudian upayakan badan bayi menghadap kepada badan ibu. Rapatkan dada bayi dengan dada ibu atau bagian bawah payudara. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Kemudian jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan pantat bayi dengan lengan ibu bagian dalam. Lalu bayi disusui secara bergantian dari susu sebelah kiri lalu ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. Setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan kapas yang telah direndam dengan air hangat. Sebelum ditidurkan, bayi harus disendawakan dahulu supaya udara yang terhisap bisa keluar dengan cara meletakkan bayi tegak lurus pada ibu dan perlahan-lahan diusap belakangnya sampai bersendawa. Udara akan keluar dengan sendirinya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Bu. Apa manfaat dari menimbang balita setiap bulan di posyandu? Manfaat dari menimbang balita setiap bulan di posyandu yaitu untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, kemudian untuk mengetahui balita yang sakit seperti demam, batuk, pilek atau diare, kemudian berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya BGM atau di bawah garis merah dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Kemudian untuk mengetahui kelengkapan imunitas dan untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya Ibu, sayur dan buah seperti apa yang bagus untuk kita makan? Baik Ibu, sebenarnya semua sayuran dan buah itu bagus ya untuk dimakan, terutama sayuran yang berwarna hijau tua atau orange seperti bayam, kangkung, wortel, kacang panjang, dan yang lainnya. Atau yang berwarna merah dan kuning seperti buah mangga, pepaya, jeruk, jambu biji, atau apel. Atau yang lebih banyak kandungan vitamin dan mineral serta seratnya. Pilihan buah dan sayur yang bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya, biasanya ciri-ciri sayur dan buah yang baik ada sedikit lubang bekas dimakan ulat dan tetap segar. Sebelum dikonsumsi, ibu sebaiknya dicuci terlebih dahulu ya Bu. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya mau bertanya lagi. Bagaimana cara melakukan aktivitas yang benar? Bagaimana cara melakukan aktivitas fisik yang benar? Lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Bisa dilakukan sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Harus diawali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Jika Bapak Ibu sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin paling sedikit 30 menit setiap hari. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ibu bagaimana sih menjaga kebersihan sumber air bersih itu? Menjaga kebersihan sumber air bersih itu harus sangat penting ya Bu. Yang pertama, jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter. Sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Sumur gali, sumur pompa, kran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, tidak ada bercak-bercak kotoran, tidak berlumut pada lantai atau dinding sumur, dan pada ember atau gayung tidak boleh diletakkan di lantai, harus digantung. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Kapan saja terus mencuci tangan? Oh, kapan saja harus mencuci tangan ya. Yang pertama,
untuk mencuci tangan setiap tangan kita kotor, seperti memegang uang, memegang binatang, berkebun, dan seterusnya. Lalu itu setelah kita buang air besar, setelah menceboki bayi. Nah, kalau ini kita sebelum makan, sebelum ngopi anak, sebelum memegang makanan, atau sebelum menyusui, nah kita tuh wajib untuk mencuci tangan. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, boleh. Menghindari gigitan nyamuk. Oh, bagaimana menghindari gigitan nyamuk? Ya, kita bisa menggunakan kelambu ketika tidur, memakai obat pencegah gigitan nyamuk, misalnya seperti obat nyamuk bakar, obat oles, obat semprot. Ada menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak, menaburkan larvasida. Nah, larvasida itu kayak jenis pembunuh nyamuk atau jentik yang di tempat-tempat yang sulit untuk dikuras, kayak di talang air atau daerah sulit air pokoknya. Kita bisa juga memelihara ikan, memakan jenis kolam, seperti ikan cupang, ikan nila, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita bisa menanam tanaman tumbuhan sebagai pengusir nyamuk, misalnya kayak lavender gitu. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya lagi, Pak. Saya memiliki anggota keluarga yang merokok, tapi disuruh berhenti, nggak mau, Pak. Itu gimana? Makasih, Pak. Ya, kalau seperti itu, kami anjurkan ibu untuk memberitahukan anggota keluarganya yang merokok tentang bahaya merokok dan memberitahukan untuk tidak merokok lagi. Seperti salah satu bahaya rokok adalah kanker paru-paru. Nah, kalau anggota keluarga yang merokok tidak mau berhenti walaupun sudah dikasih tahu bahaya tentang rokok, biar adil tuh jangan merokok di dalam rumah atau ketika berada bersama orang lain yang bukan perokok. Ibu dan anak ibu mereka juga berhak untuk mendapatkan udara bersih. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya kita bakal mengulangi lagi ya yang akan disampaikan oleh rekan saya Nur Wadaniyah. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Ibu, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya harap Ibu dan Bapak di sini semua sudah mengerti ya. Ayo Bapak dan Ibu, udah mengerti belum? Coba jelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh petugas Dinas Kesehatan. Saya Bu Kades. Tadi Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan menjelaskan 10 kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja itu, Bu? Coba sebutkan. Kegiatan yang pertama yaitu melahirkan harus di fasilitas kesehatan biar keselamatan ibu dan bayi terjamin dan aman sehingga mencegah terjadinya bahaya kesehatan ibu. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif agar bayi sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Memberi ASI harus cuci tangan terlebih dahulu dan membersihkan payudara. Setelah menyusui sebaiknya mulut bayi juga dibersihkan. Bagus Bu RT. Ayo siapa lagi mau bantu menyebutkan kegiatan hidup bersih dan sehat? Saya Bu, yang kegiatan selanjutnya itu menimbang bayi dan balita setiap bulan agar pertumbuhan dan berat badannya terpantau. Juga mendapatkan penyuluhan gizi. Lalu harus makan sayur dan buah setiap hari ya Bu. Terus mengkonsumsinya minimal 3 macam buah atau sayur setiap hari dan sebelum makan harus dicuci terlebih dahulu agar bebas dari zat berbahaya. Ada lagi? Saya Bu, melakukan aktivitas fisik setiap hari Bu, minimal 30 menit seperti ngepel, nyapu, cuci piring, baju, lari, berenang agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan menggunakan air bersih agar terhindar dari penyakit seperti diare. Air bersihnya nggak boleh bau, nggak boleh keruh dan nggak boleh berasa, harus jernih ya Bu. Siapa lagi? Ayo, 4 lagi nih, baru 6. Saya Bu, mencuci tangan dengan sabun untuk membunuh kuman di tangan. Cara cuci tangan, yang pertama itu tuang sabun di telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok sela-sela jari,
Gosok ujung jari dengan posisi tangan mengunci. Gosok ibu jari. Gosok bagian ujung kuku. Tangan diputar. Bilas dengan air. Lalu memberantas jentik nyamuk di rumah dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup tampungan air, dan mengubur barang-barang bekas agar terhindar dari penyakit DBD. Hayu, terakhir nih, apa Bu? 2 poin lagi. Menggunakan jamban Bu, harus menjaganya dengan bersih, sehat, dan tidak berbau. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penularan penyakit. Dan tidak merokok karena dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah bagi yang tidak merokok, Ibu. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, jika Bapak Ibu semua sudah paham, jadi inti dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama yaitu PHBS adalah sebuah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sendiri, sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. perilaku hidup dan sehat itu ada 10 ya Bu. Yang pertama, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Yang keempat, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang keenam, menggunakan air bersih. Yang ketujuh, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kedelapan, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Yang kesembilan, menggunakan jamu sehat. Dan yang terakhir tuh yang paling penting, tidak merokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini akan saya tutup ya. Terima kasih kepada Ibu Kades, Ibu Wulan. Terima kasih untuk Ibu RT, Ibu Rahmi, dan Bapak Ibu sekalian. Kami harap agar kita semua diberi kesehatan selalu dan dijaga selalu kebersihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.